Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di Cum Curahe. Kali ini aku akan membahas apa itu sekam, manfaat sekam untuk tanaman, dan cara membuat sekam bakar sendiri. Apa itu sekam? Asal usul sekam. Sekam adalah kulit dari padi. Nah, ini tanaman padi. Jadi tanaman padi itu ada kulitnya yang luar. Ketika sudah dipisahkan dengan padi, maka kulitnya ini bisa dimanfaatkan sebagai sekam untuk tanaman. Ini lagi panen. Setelah padi dipanen, padi dijemur dulu sampai kering. Biasanya dijemur 3-4 hari di terik matahari langsung. Nah, ini padinya. Dalamnya ini masih ada padinya. Nanti kalau diseleb apa ya? Basa iki basa Jawa, digiling, dipisahkan. Beras sama kulitnya. Nah, yang diambil untuk sekam ini kulitnya seperti itu. Nah, ini kulit padinya. Jadi yang udah digiling terpisah antara biji padi atau beras dan kulitnya. Nah, kulitnya ini dinamakan sekam. Sekam dibedakan menjadi dua. Yang ini sekam mentah atau tanpa proses apapun, dan sekam bakar dengan proses dibakar terlebih dahulu. Yang ini sekam biasa ya, seperti ini bentuknya. Jadi kulit padi ini yang mentah tanpa proses sama sekali ya. Nah, sekam inilah yang nantinya sebagai campuran untuk media tanam. Itu kan ada dua, sekam mentah dan sekam bakar. Aku akan sedikit jabarin tentang plus minus menggunakan sekam mentah dan sekam bakar ya. Kedua sekam sama-sama bermanfaat untuk tanaman. Bedanya kalau sekam mentah tidak steril. Dalam jangka panjang penggunaan untuk tanaman bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Sedangkan sekam bakar melalui proses pembakaran sehingga sekamnya berubah warna menjadi hitam. Sedangkan sekam bakar lebih steril dan bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih aman. Seperti ini. Biasanya kalau misalnya ke toko bunga menyebutnya arang sekam. Jadi ini proses pembakaran ya. Oh ya, aku juga akan bisa ngasih contoh cara membuat sekam bakar dari sekam mentah sendiri. Karena sekam berasal dari kulit padi, sedikit banyak juga mengandung karbohidrat dan lemak nabati yang baik bagi nutrisi tanaman. Sekam dapat memperbaiki struktur media tanam yang menggunakan media tanah. Jika dicampur sekam akan lebih gembur dan poros, yang mana dapat melancarkan sirkulasi air dan udara di dalam media tanam dan mempermudah akar untuk berkembang dan melaksanakan fungsinya. Nah, ini aku akan praktekin cara membuat sekam bakar sendiri ya, menggunakan tong bekas. Jadi siapkan jaring-jaring. Nah, ini sekam mentahnya. Jadi
diolah supaya lebih steril itu dengan cara dibakar. Kalau dibakar secara langsung akan menjadi abu. Jadi ini ada tekniknya. Nah, pertama-tama siapkan dulu kawat yang berlubang-lubang seperti ini ya, kayak jaring tapi dari kawat. Taruh di tengah-tengah tong bekasnya seperti ini. Lalu baru dimasukin sekam mentahnya di pinggir-pinggirnya. Oh ya, untuk catatan, sekam mentahnya ini kalau bisa kering ya, jadi posisi kering, nggak basah, supaya mudah nanti dibakarnya. Kalau udah penuh seperti ini, ambil kertas, langsung bakar, masukkan ke dalam lubang dari saringan kawat tadi. Jadi posisi yang dibakar tuh di tengah-tengah ini yang nggak ada sekamnya, jadi pinggir-pinggirnya nanti bisa kebakar. Jadi gini caranya, nanti kalau udah habis apinya, masukkan lagi kertasnya, tunggu sampai banyak asap. Nah, seperti ini keluar apinya. Kalau udah keluar apinya gini, jangan usah ditambah kertas lagi, biarkan aja sampai apinya nanti hilang, jadi keluar asapnya. Jadi untuk membuat arang sekam itu memang ada tekniknya ya, jadi nggak sembarangan dibakar. Kalau sembarangan dibakar nanti sekamnya jadi abu, seperti itu. Jadi setelah banyak keluar asapnya seperti itu, hentikan proses ngasih kertasnya tadi ya, karena itu udah proses pembakaran sekamnya. Jadi di dalamnya itu juga ada proses pembakaran sekamnya. Nah, mudah banget kan cara bikin arang sekamnya menggunakan alat-alat bekas. Kalau misalnya langsung nggak pakai asapnya sampai segitu hitam. Apa tadi? Aku ngomong ngopo mau rek? Lali, Allah. Setelah asapnya hilang, baru ambil kerawangan yang besi tadi ya. Nah, ini arang sekamnya udah jadi, tapi ini jangan disentuh langsung karena masih panas. Oh, tuh masih panas tuh kan, masih kayak gitu. Oh, ini sebagian pembakarannya nggak rata, tapi nggak apa-apa. Seperti inilah caranya. Kalau misalnya pingin hitam semua, pembakarannya juga bisa agak lebih lama. Jadi sekamnya jadi segini, awalnya penuh. Sekam bakar dan sekam mentah keduanya bisa sebagai campuran media tanam. Oh ya, selain itu sekam mentah dapat juga mengusir siput. Gimana caranya memakai sekam mentah untuk mengusir siput? Cus aku kasih tahu ya gimana caranya. Caranya kasih aja sekam mentah di atas media tanam. Kalau aku kan nanamnya di pot ya, taruh aja tuh di atasnya. Selain untuk mengusir hama siput, karena sekam mentah ini tajam-tajam ya, jadi siput gak akan berani ke tanaman kita. Juga bisa sebagai pencegah tumbuhnya rumput liar di tanaman pot, karena rumput liar yang akan mengambil nutrisi dari tanaman di pot kita akan terhalang pertumbuhannya. Jadi tanaman kita akan tetap subur dan sehat. Oke, itu tadi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman pencinta tanaman. Matur suwun. Wassalamualaikum. Bye.